Oke. Haleluya. Selamat malam untuk semua sahabat gembala yang sudah berkumpul. Mohon maaf sebentar. Ini matiin dulu suaranya. Yang di tabnya, bounce back rollnya. Oke, apa kabarnya untuk sahabat gembala yang sudah berkumpul di link Zoom? Puji Tuhan, kami berharap semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Bukan begitu Bapak Gembala? Betul. Oke. Nah, mungkin untuk hari ini kita akan membahas kelanjutan mengenai eskatologi lagi ya Pak Gembala ya. Betul. Dan tema yang akan kita angkat adalah latar belakang terbentuknya eskatologi untuk menghadapi untuk memperoleh ketenangan dan penghiburan di tengah kesulitan. Benar. Oke. Ya, benar. Sebelum kita memulai Zoom meeting kita hari ini, mungkin kita akan bersatu dalam doa. Kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai program serial pendalaman Alkitab kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan kami sore hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kalau kami boleh ada bersama berkumpul dalam Zoom meeting ini untuk sama-sama belajar Tuhan mengenai eskatologi itu Tuhan berdasarkan perkataanmu yang terdapat di dalam Alkitab Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, pengertian yang baik Tuhan, hati sebagai seorang hamba, telinga seorang murid Tuhan, untuk dapat mengerti setiap firman-Mu Tuhan, mengerti setiap perkataan-Mu Tuhan, yang mana perkataan-Mu itu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan, mulai saat ini sampai seterusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk memulai serial pendalaman Alkitab hari ini. Firman-Nya hidupku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, mungkin kita akan langsung untuk membahas mengenai latar belakang terbentuknya eskatologi. Dan hari ini kita akan dipandu oleh Bapak Gembala atau yang akan kita sebut adalah Pak Gem, Bapak Pendeta Haniel Joshua van de Krok. Haleluya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sahabat gembala, berjumpa kembali kita di dalam serial pendalaman Alkitab, Firman-Nya hidupku. Dan pada episode kedua ini kita akan lebih banyak membahas tentang eskatologi yang muncul sebagai satu studi. Ya, mengapa disebut studi? Ya karena ada warisan-warisan dari teks-teks tentu di dalam Alkitab yang membuat orang berpikir, yang membuat orang kemudian menganalisanya, mengamatinya, sehingga muncullah kemudian beberapa teori-teori yang dikenal ya, di dalam dunia ilmu pengetahuan, dunia belajar, dunia studi sebagai teori eskatologi. Ya. Nah itu sebabnya mengapa pada episode ini kita lebih banyak membahas tentang latar belakang pembentukan dari eskatologi. Nah setidaknya kalau dilihat dari teks-teks Alkitab ya Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan ada 7 teori yang paling banyak itu muncul. Kalau Bapak Ibu Saudara, sahabat gembala dapat menelusurinya juga melalui googling lah ya, Google, maka tentu dengan mudah sahabat gembala akan mendapatkan informasi seperti ini. Tapi mungkin kadang masih cukup simpang siur ya pemahaman tentang teori-teori ini. Maka untuk mengetahui bagaimana pendapat orang, analisa orang dalam memperhatikan teks Alkitab, itu yang coba akan kita telusuri berdasarkan teori-teori yang sudah cukup umum lah dirumuskan dan diperkenalkan di dalam studi eskatologi. Yang pertama adalah teori yang menyebut preterisme. Nah, mengapa disebut dengan preterisme atau preterism ini?
Kata preter itu sendiri artinya adalah masa lampau, ya, atau waktu yang lampau. Dan teori preterism ini adalah teori yang menelusuri tentang nubuat eskatologi dalam kitab Wahyu sebagai satu kenyataan yang sudah terjadi pada masa lampau. Nah, kalau saya sebutkan tadi ya, ada kitab Wahyu, maka tentu tidak bisa disangkal bahwa pengamatan banyak pemerhati Alkitab terhadap teks-teks yang berhubungan dengan eskatologi memang paling banyak tersedia di dalam kitab Wahyu. Ya, walaupun ada juga beberapa kitab-kitab yang membahas, tapi mungkin tidak sedominan kitab Wahyu. Kalau kitab lain seperti di dalam kitab Daniel pun disebutkan, Yesaya juga disebutkan, itu paling hanya 1-2 pasal. Lalu dalam perjanjian baru juga ada seperti kitab 1 Tesalonika, itu pun hanya setengah pasal bahkan. Tapi kalau dibandingkan dengan kitab Wahyu sendiri, tentu dominasinya sangat besar gitu ya. Bahkan saya katakan hampir semua pasal bahkan di dalam kitab Wahyu itu memang sudah berbicara tentang eskatologi. Nah, hanya saja saudara, kelompok ini atau teori yang kemudian ditetapkan dengan nama preterisme ini menganggap bahwa nubuat-nubuat eskatologi itu tidak lagi atau sudah terselesaikan paling sedikit pada tahun 70 Masehi. Jadi tidak berkelanjutan seperti yang mungkin pada umumnya kita pahami bahwa eskatologi itu masih di depan kita. Untuk kelompok ini ya, untuk kelompok preterisme. Nah, acuannya apa? Acuannya adalah Matius 24. Kalau kita membuka sejenak Matius 24, dan mungkin tidak semua ayat kita akan bahas saudara ya. Karena sebenarnya studi dari kelompok ini hampir boleh dikatakan secara keseluruhan di pasal 24 kitab Matius ini, titik berangkatnya. Tetapi kalau saudara lihat dari ayat yang ke-32 saja sampai ayat yang ke-35, mungkin ayat-ayat inilah yang bisa saya pakai ya untuk menjadi rujukan dari terbentuknya kelompok ini, kelompok preterism ini. Matius 24 ayat 32 sampai 35 tertulis demikian. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Ya, disitu pakai kata eskaton hoora, ya, waktunya sudah dekat. Dan itu kemudian secara umum dikenal dengan kata eskatologi. Sudah di ambang pintu. Ayat 35. Ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Oleh karena ada beberapa teks saudara yang diyakini bahwa kata angkatan ini berarti angkatan di mana Yesus berada. Itu sudah mengakhiri periode hidupnya, gitulah sebutlah ya, peradabannya. Maka otomatis berakhir pula lah nubuatan dari ayat-ayat ini. Dan kalau sejarah kemudian menuliskan bahwa semua peristiwa ini terjadi pada tahun 70 Masehi, tepat ketika Yerusalem dihancurkan ya oleh seorang jenderal Romawi ya, dan kita kenal karena toh di dalam pelajaran-pelajaran sejarah itu sudah banyak dicatat ya, kita banyak mengetahuinya, yaitu Jenderal Titus. Maka bisa dikatakan bahwa eskatologi memang sudah dianggap tergenapi berdasarkan ayat ini. Nah, itu sebabnya kelompok preterisme yakin betul bahwa sebenarnya eskatologi sudah selesai gitu. Jadi mereka tidak lagi merasa perlu harus menunggu kedatangan Tuhan kembali itu sebagai satu fenomena yang lain daripada yang lain. Buat mereka tuh bahwa mereka yakin
Yesus dalam keadaannya sebagai Allah pun dapat turun naik berulang-ulang kali bahkan gitu, karena toh dialah yang memiliki dunia ini dan padanya tidak ada yang bisa membatasi apapun. Ya, itu teori pertama, saudara. Teori yang kedua kemudian menyebut dirinya dengan kelompok futurism. Nah, apa ini beda dengan preterism? Kalau preterism berarti acuannya adalah semua sudah terjadi, sudah menjadi lampau. Tapi kalau futurism namanya juga future, saudara. Jadi segala sesuatu masih menjadi harapan, masih menjadi satu masa depan. Dan fokus dari kelompok ini sebenarnya cakupan-cakupan eskatologi yang sudah kita bahas minggu yang lalu, Rabu yang lalu, yaitu 5 hal. Pertama, tentang kedatangan Tuhan di awan-awan. Nah, itu yang mereka nantikan betul. Ya, lalu yang kedua adalah penghakiman terakhir, tempat di mana Tuhan akan menghukum orang-orang yang memang hidupnya tetap memilih dosa dan memberi anugerah atau pahala kepada orang-orang yang sebelum mengakhiri hidupnya menjaga kebenaran, ya, menjaga kekudusan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kebangkitan orang-orang mati. Lalu yang keempat, surga dan neraka. Dan yang kelima adalah kerajaan Allah. Nah, 5 cakupan ini yang sudah kita bahas Rabu yang lalu, itu yang sebenarnya menjadi satu harapan dari kelompok ini. Sebelum hal itu terjadi, mereka yakin bahwa eskatologi memang belum tergenapi. Ya. Dan itu tinggal bagaimana cara kita memahami Alkitab. Maka tentu teori-teori itulah yang akan kita pakai, ya. Jadi saya tidak memberi semacam penilaian lah terhadap teori ini sendiri. Toh nanti dengan beberapa penjelasan berikutnya kita masih mempunyai serial yang sangat panjang, ya, masih panjang untuk eskatologi saja. Nanti Bapak Ibu Saudara sahabat gembala dapat menentukan gitu. Kira-kira bagi saya, bagi iman saya ada di mana ini. Nah, itu. Jadi saya perkenalkan dulu kepada sahabat gembala teori-teori yang membentuk ke studi eskatologi ini. Ya, jadi sudah ada 2, ada preterisme, lalu ada futurisme. Yang ketiga kemudian dikenal dengan teori historis. Teori historis ini menelusuri nubuat-nubuat eskatologi sebagai satu kronologi perkembangan sejarah gereja, atau lebih tepatnya yang dapat mewakili satu kronologi perkembangan sejarah gereja. Mengapa? Karena di dalam kitab Wahyu sendiri saja, ya, karena acuannya selalu banyak kitab Wahyu. Dan Alkitab secara keseluruhan, walau tema-temanya tidak sedominan kitab Wahyu tadi saya sudah jelaskan, itu dapat juga dimaknai sebagai satu perjalanan perkembangan gereja. Mulai dari ketika gereja lahir, ya, gereja bertumbuh, mereka mengalami penderitaan, lalu kesulitan itu membuat mereka semakin kuat, gitu ya. Seperti pepatah orang Amerika, apa yang tidak membunuhmu akan membuat engkau kuat, kan begitu. Maka ketika muncul kelompok pengikut Tuhan atau gereja Tuhan yang semakin kuat ini, maka muncullah juga kemudian satu gerakan untuk menyebarkan kebenaran firman Allah supaya satu keyakinan dari satu kelompok dapat menjadi keyakinan banyak orang, ya. Jadi ada, ya, semacam semangat untuk bersaksi, gitu. Semangat untuk memberitakan Injil. Nah, dari kelompok historis inilah mereka melihat bahwa ternyata sama seperti Alkitab juga, atau pasal demi pasal atau kitab-kitab tertentu yang menceritakan pasal ke pasal itu sebagai satu sejarah perkembangan gereja, maka begitu jugalah sejarah perkembangan dari pekerjaan Allah itu sendiri secara khusus, ya. Itu dilihat oleh kelompok ini. Artinya begini, bahwa mengapa ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik, tahu-tahu ada dosa masuk, kehancuran terjadi, tetapi Allah pulihkan. Dan ketika Allah pulihkan, ada orang-orang yang dapat membina hubungan dengan Tuhan, yang kemudian dapat mempengaruhi orang lain,
paling tidak mempengaruhi, membina orang-orang terdekatnya, keluarganya sendiri, untuk kemudian menjadi orang benar. Dan itu di dalam Alkitab itu sangat kronologis sekali disusun. Ya nanti ke depan pun kita pasti akan bahas ini, saudara ya. Saya juga akan mengulasnya itu secara panjang lebar tentunya. Dari ketika manusia berbuat dosa, Allah kemudian taruh satu kemungkinan untuk manusia itu dapat mengubah hidupnya. Ya ada yang tidak mau berubah, tapi di dalam Alkitab justru jauh lebih banyak yang ingin mengubah hidupnya. Untuk apa? Untuk dapat mengalami keadaan-keadaan yang awal. Paling tidak mereka memimpikan kalau Adam dan Hawa bisa hidup dengan seintim itu dengan Tuhan, masa kami tidak bisa? Masa tidak ada kemungkinan ke sana? Nah, itu yang saya katakan, ketika penelusuran ini kemudian dicatat begitu, maka muncullah kemudian teori ini yang disebut dengan teori historis. Gitu. Yang keempat, ada juga yang kemudian menamai dengan teori idealis. Nah, teori idealis ini memang sangat simbolik, saudara ya. Kenapa sangat simbolik? Karena dibanding dengan historis, kalau historis melihat itu urutan kronologisnya, tapi kalau kelompok idealis itu melihat justru pertentangan antara kebaikan dan kejahatan di dalam kronologi itu. Ya. Jadi teori-teori ini sebenarnya tidak jauh, ya dekat-dekat juga seperti tadi teori pertama preterisme, lalu kemudian yang kedua futurisme. Artinya ya juga dari ayat yang sama, hanya jangkauan pemikirannya saja mungkin yang berbeda. Lalu begitu juga kelompok yang ketiga, teori historis. Nah, tandemnya bisa saya katakan adalah teori idealis. Kalau historis lebih menekankan urutan ceritanya, perkembangannya. Tapi kalau idealis hanya melihat sisi pertentangan baik dan jahatnya. Jadi contoh seperti tadi saya sudah singgung tentang ketika dosa masuk di dalam hidup manusia. Nah, mereka tidak melihat itu satu orang atau penokohannya, bagaimana dia bisa mengubahkan lingkungannya untuk kemudian hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi justru kelompok idealis lebih menekankan pertentangan baik dan jahat. Menang yang mana ini? Baik dan jahat. Gitu. Kalau seandainya pun kebaikan itu menang, berapa lama kebaikan itu dijajah dengan kejahatan? Gitu. Lalu kira-kira kalau kejahatan ternyata terlampau panjang menguasai kebaikan, tahu-tahu kebaikan hanya menang sehari, besok dijajah lagi. Maka apa untungnya kita menjadi orang baik, misalkan begitu. Lalu apakah eskatologi kemudian masih bisa menjamin kita untuk mempercayai sesuatu yang menyenangkan begitu, sesuatu yang indah di dalam kata kebaikan? Karena orang jahat ternyata nggak habis-habis juga. Nah, seperti itu ya. Yaitu teori-teori itu kan kalau kita kumpulkan, kita pelajari, tentu akan mempengaruhi ya sahabat gembala, mempengaruhi iman kita juga, dan mempengaruhi pendirian kita juga dalam mengikut Tuhan. Ya. Tapi saya belum jelaskan panjang lebar ya. Saya perkenalkan dulu. Lalu yang kelima dikenal dengan teori post-milenial. Nah, post-milenial ini artinya post-milenial berarti kan yang sesudah atau melampaui satu milenium tertentu. Maka kelompok ini meyakini bahwa kedatangan Tuhan, atau yang kita kenal kemarin dengan istilah parousia, kedatangan Tuhan di awan-awan itu, sebagai satu dari 5 cakupan inti di dalam eskatologi, itu justru dianggap akan terjadi sesudah 1000 tahun masa damai, atau yang secara umum banyak dikenal di dalam studi eskatologi sebagai 1000 tahun masa keemasan. Kenapa disebut masa keemasan? Ya karena pada masa itu tidak ada lagi dosa. Disitulah betul-betul kebaikan itu mendominasi, menguasai. Sedikit pun dosa sudah tidak ada. Walaupun memang keadaannya belum bisa disebut kekal, tetapi setidaknya sudah ada semacam transformasi
yang sifatnya penuh begitu ya, transformasi yang sifatnya final terhadap satu kebaikan atau transformasi positif yang sifatnya final dan konkret. Jadi mereka percaya kalau begitu Tuhan harus datang setelah sesuatu ini selesai dulu gitu. Kalau Tuhan datang ternyata belum selesai juga, maka untuk apa Tuhan datang ketika hal-hal yang buruk masih terjadi ya. Nanti sahabat gembala, kita akan belajar lebih jauh ya tentang pemetaan zaman, sebagaimana ketika Rabu lalu saya ingat ada yang juga menanyakan tentang hal ini. Nah, saya sendiri sudah mengatur sedemikian rupa materi ini. Pada akhirnya toh nanti di episode ketiga Rabu yang akan datang kita akan lebih banyak melihat ya, karena ini berhubungan dengan teori yang ketujuh ya, walaupun kita belum bahas. Sebab kalau tidak tentu akan ada kegamangan dan dikhawatirkan sahabat gembala pun akan bingung untuk menentukan teori mana nih sebenarnya yang paling baik buat saya gitu ya. Kita tidak menghakimi teori ini salah, teori ini benar, masing-masing didukung dengan fakta-fakta studi gitu yang boleh saya katakan yang mumpuni ya. Maka seperti Rabu lalu saya katakan, yang bisa membuat segala sesuatu pasti itu kan hanya keyakinan ya. Selebihnya adalah mitos lagi gitu loh. Jadi yang membuat semua menjadi benar itu adalah keyakinan. Nah, post milenial justru menaruh kedatangan Tuhan itu setelah 1000 tahun gitu. Nah, teori keenam disebut dengan amilenial. Ini pun menjadi sebutlah menjadi lawan dari post milenial. Sebab kalau amilenial itu malah menolak gagasan, menolak gagasan adanya 1000 tahun damai. Jadi buat mereka, ketika Tuhan sudah datang, maka segala sesuatu ya sudah selesai gitu. Justru endingnya itu ada pada parousia, kedatangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah datang, untuk apa lagi? Ada dunia lagi. Toh Tuhan datang itu menurut kitab Wahyu pasal 22, Yerusalem baru pun sudah hadir gitu. Jadi sisi konkretnya ya, dibanding dengan teori yang lain adalah bahwa amilenial ini percaya kalau parousia terjadi sebelum 1000 tahun. Kalau yang post milenial kan terjadi sesudah 1000 tahun gitu. Tapi kalau amilenial itu sebelum 1000 tahun. Dalam hal ini keyakinan-keyakinan dari beberapa gereja, sebutlah keyakinan-keyakinan yang paling umum ya, yang dipegang oleh gereja adalah itu, bahwa Yesus datang sebelum 1000 tahun ya, sesudah antikristus tapi sebelum 1000 tahun. Hanya yang kemudian juga ditegaskan di dalam teori amilenial ini, setelah Yesus datang itu sudah tidak ada lagi 1000 tahun. Karena buat apa? Gitu. Bersama dengan Tuhan kan bukan sudah sama dengan Firdaus. Gitu. Tuhan datang lalu kemudian hidup anak-anak Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, bukankah itu sama dengan surga? Gitu. Sama seperti yang Yohanes tuliskan di dalam pasal 14. Ya. Yohanes 14 kan berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada di situ kamu ada. Nah, karena itulah mereka yakin kalau Yesus sudah datang, berarti kan tempat kita ada bersama dengan Yesus. Untuk apa lagi dunia ini dibicarakan? Nah, seperti itu ya, saudara. Jadi ini teori-teori yang ikut meramaikan lah saya katakan nih, pembentukan studi eskatologi. Nah, yang terakhir, teori ketujuh, ini yang dikenal secara umum kemudian dengan nama teori dispensationalism. Teori inilah yang boleh saya katakan hampir banyak dianut oleh gereja-gereja karismatik ya, termasuk gereja kita, gereja Pantekosta di Indonesia, memegang atau secara umum itu ya, memegang teori ini sebagai salah satu rujukan yang paling utuh, itu saya katakan, yang paling utuh dalam merangkai seluruh ayat-ayat
eskatologi. Karena teori ini menitik beratkan kepada sejarah dari rangkaian pekerjaan Allah dari periode ke periode di dalam Alkitab. Jadi kelompok ini yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ya, atau di dunia ini secara khusus, di bumi ini, itu semua murni adalah pekerjaan Allah. Mulai dari penciptaan manusia sampai kemudian kepada datangnya manusia baru di langit dan bumi yang baru. Nah, paling tidak sahabat gembala dapat memberi semacam frame-nya dulu dengan kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini. Jadi dimulai ketika Allah mengisi dunia ciptaan ini dengan manusia, Adam dan Hawa. Tapi kan terjadi sesuatu kemudian. Terjadilah kerusakan-kerusakan gitu. Bahkan kejahatan pun meningkat. Tetapi kan ada juga kebaikan yang diusahakan. Kebaikan itu bahkan kemudian diwariskan, kebaikan itu diperjuangkan. Ya, jadi pada akhirnya 6 teori yang dibicarakan itu pun masuk di sini sebenarnya di dalam teori dispensasionalisme ini. Gitu. Lalu apalagi yang mereka lihat? Sebagaimana Allah telah menyediakan manusia, menyediakan langit dan bumi yang pertama untuk manusia. Walaupun kemudian mereka berbuat dosa, Allah juga yang akan menyediakan langit dan bumi baru untuk manusia-manusia baru. Nah gitu. Jadi cara penelusuran ya, cara kelompok ini mengobservasi Alkitab itu buat saya sangat holistik. Artinya holistik itu menyeluruh dari A sampai Z itu ditelusuri semua. Dan itulah yang saya bisa katakan dari teori dispensationalism ini adalah teori yang memang sangat menekankan perkembangan dari iman seseorang dalam memahami pekerjaan Allah. Gitu. Ya, jadi itu tadi, kalau Allah memang menciptakan manusia, tapi kok Allah izinkan rusak? Oh, bukan berarti Allah itu membiarkan kerusakan terjadi. Justru di dalam kerusakan Allah, di dalam kerusakan itu Allah sedang menyaring. Allah sedang menguji siapa yang pantas untuk mendapatkan nanti yang baru. Nah, itu loh. Ya. Sehingga di dalam periode ini ada sebutlah ada dua pemeran utamanya. Perjanjian lama pemeran utamanya Israel. Perjanjian baru pemeran utamanya adalah gereja Tuhan. Nah, dari teori inilah sebenarnya nanti kita akan bisa melihat bahwa seluruh teks-teks tentang eskatologi itu bahkan dibicarakan, bahkan saling mengisi, ibarat seperti sebuah puzzle begitu saudara ya, yang dari potongan-potongan ayat-ayat kitab Kejadian, kitab apapun, begitu dirangkai itu akan menggambarkan tentang keutuhan eskatologi yang tidak lain adalah keutuhan dari pekerjaan Allah untuk manusia. Ya. Oke. Berarti setiap teori ini memberikan perspektif unik terhadap eskatologi Kristen ya Pak Gem? Ya, betul. Dan kadang-kadang seorang teolog atau komunitas gereja dapat menggabungkan elemen-elemen teori ini. Ya, betul. Jadi teori ini tidak berdiri sendiri, kadang bisa digabungkan. Oke, kalau seperti itu berarti pemikiran selanjutnya gimana sih pemahaman eskatologi yang terus berkembang ini seiring perkembangan studi Alkitab, teologi dan konteks sosial serta budaya di mana keyakinan tersebut hidup dapat menghasilkan pekerjaan iman bagi umat Kristen masa kini untuk memperoleh penghiburan dan ketenangan di masa kesulitan. Ya, ini yang justru satu pemikiran yang baik ya, satu pemikiran yang harus dimiliki oleh kita semua ya, termasuk juga sahabat gembala yang mengikuti serial pendalaman Alkitab ini. Paling tidak saya urutkan 3 hal saja ya. Bagaimana pemahaman-pemahaman terhadap teori ini dapat membangun juga satu sebutlah pendirian iman kita ya, yang juga dapat melahirkan satu penghiburan dan ketenangan. Karena kan kalau tidak ya mau teori apapun
orang tetap ragu nanti gitu. Bener nggak ya teori ini kalau saya pegang? Ya? Memang semua teori pasti memiliki promosinya masing-masing gitu, bahwa kami lah yang paling benar. Hanya tadi saya katakan sebenarnya iman kita lah ya yang membuat segala sesuatu itu benar dan pasti. Lebih ke di luar hal itu justru akan menjadi keraguan semata, ya, menjadi mitos. Nah, hal yang pertama, saudara, yang perlu kita pahami ya, sebagai satu sebagai satu hasil dari perkembangan studi eskatologi yang dapat mengerjakan penghiburan dan ketenangan buat kita. Yang pertama adalah jemaat Tuhan harus memahami apa arti kata penganiayaan itu sendiri. Mengapa harus begitu ya? Apakah Kristen ini memang harus diidentikan dengan aniaya? Sebenarnya, sahabat gembala, yang ingin saya katakan, hampir seluruh ajaran-ajaran moral dan ajaran agama itu punya tema ini. Gitu. Karena yang diakui oleh para pembawa ajaran itu sendiri, bahwa kejahatan atau keburukan itu boleh dikatakan menjadi kecenderungan manusia. Nggak perlu diajar, manusia ini bisa jahat sendiri. Gitu. Nggak usah diajar. Manusia itu memang bawaannya jahat katanya. Tapi nggak ada manusia yang dibiarkan baik sendiri. Paham ya maksud saya? Pasti kebaikan itu diajarkan. Kejahatan tidak perlu diajarkan. Bohong nggak perlu diajar. Kenapa? Ya nanti dia bisa bohong sendiri, nggak tahu dari mana datangnya. Tapi kalau kita bilang, kamu saya nggak perlu ajarin ya nak, nanti kamu akan jujur sendiri. Kita susah dapat itu. Ujung-ujungnya nanti bohong juga. Jadi karena memang pandangan umum dari ajaran agama manapun dan ajaran umum moralitas itu selalu menegaskan hal ini, bahwa keburukan, kejahatan itu menjadi kecenderungan manusia. Maka dalam upaya untuk memenangkan pertempuran baik dan jahat, nah itu tadi ya tema yang diusung oleh kelompok idealis tadi. Apa yang kemudian harus dibuat? Ya kita pahami dulu penderitaan ini bukan sebagai satu akibat, bukan sebagai satu ganjaran juga, tapi memang sebagai satu panggilan kalau saya katakan. Bahkan saya katakan tidak segan-segan ya, mungkin tidak sungkan juga Paulus di hadapan banyak sekali orang-orang yang mendengar langsung pemberitaannya, berkata begini di dalam satu ayat ini, bahwa kita dipanggil itu juga untuk menderita. Apa yang kita harus pahami dengan kata ini? Bahwa sebenarnya penderitaan itulah yang paling tidak dapat memisahkan kita dari kecenderungan untuk jahat. Gitu. Kita perangilah kejahatan itu dengan apa? Keinginan untuk berbuat yang benar. Nah, jadi konsep penganiayaan ini yang harus saya katakan betul-betul matang dimiliki oleh orang percaya, ya, oleh sahabat gembala juga tentunya. Saya kasih contoh ya. Kita bukalah Matius 10 ayat 16. Ayat ini sebenarnya sudah cukup familiar lah ya, saya katakan. Matius 10 ayat yang ke-16. Yesus yang berkata loh ini ya, ini bukan perkataan narator Alkitab, bukan penulis Alkitab, tetapi justru perkataan Yesus sendiri di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Tertulis begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau saudara pikirkan mungkin secara logis, maka kelihatan perkataan Yesus ini kok tidak manusiawi banget gitu. Sudah tahu serigala itu kan tidak akan mungkin bisa menjalin persahabatan dengan domba. Dan memang bukan lawannya lah domba itu ya, melawan serigala. Kalau serigala kemudian dikelompokkan dengan hyena, mungkin kita masih bisa lihatlah pertempuran yang seimbang gitu ya, atau dengan binatang-binatang buas sejenis. Tapi domba bukan lawannya.
Hanya Yesus tidak mengubah kalimat ini ya dengan kalimat ajaran moral mungkin yang paling manusiawi. Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Yang kalau dihitung matematis hasil akhirnya tentu zero ini. Ya. Tetapi ini menunjukkan saudara bahwa Yesus menyadari domba itu kan selalu bersifat baik, ya, kecenderungannya baik. Ini mewakili sebuah sifat dengan kecenderungan yang kalem, yang baik. Serigala berbeda, kecenderungannya merusak. Lalu Yesus kemudian harus mengutus untuk apa? Ya. Apakah untuk kemudian membuat domba ini terlihat konyol begitu? Tentu tidak. Bahwa kalau saudara baca ayat selanjutnya, ya ayat 17 lah ya. Saya lanjutkan ayat 17 supaya saudara dapatlah pesan ini secara paling tidak secara utuh saudara dapat. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Jadi maksudnya ya domba-domba ini mungkin memang akan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Tetapi justru ketika Yesus berkata, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Ini misinya, saudara. Jadi domba ini diutus ke dalam satu ancaman besar, bukan untuk mati konyol, tapi untuk dapat memberi perubahan, walaupun sangat kecil kemungkinannya. Tapi yang jelas bahwa Yesus menjamin akan ada satu transformasi positif. Nah, saya pakai satu kalimat yang juga dipakai oleh satu teori tadi ya, teori idealisme juga. Ada satu transformasi positif yang akan terjadi begitu. Dan transformasi positif ini jangan sampai orang lain yang justru menjadi peran utamanya. Kalau bisa kita dong, gitu. Gereja Tuhan, ya, termasuk sahabat gembala tentunya. Nah, transformasi positif ini sendiri terjadi kalau apa? Kalau kita yang kemudian merelakan. Penganiayaan itu akan mengikis kesenangan-kesenangan kita, mengikis kemudian kehidupan fana kita, gitu ya. Sehingga pertempuran antara baik dan jahat di dalam hidup kita pun kita juga bisa hadapi itu, kita selesaikan itu juga dengan satu pemikiran supaya hidup saya tertransformasi jadi baik. Saya mengalahkan kejahatan, walaupun kejahatan kalau dikalahkan itu mungkin tidak menyenangkan. Mengapa? Ya namanya kejahatan itu kan menyenangkan, kebaikan itu tidak menyenangkan. Ini kan mau konsep ideal tidak ideal toh saudara ya. Saya rasa pemikiran itu semua orang punya gitu. Yang namanya jahat itu atau sakar PDW orang Jawa bilang itu paling enak. Tapi diatur kan tidak enak. Diatur Alkitab apalagi makin gak enak. Tapi kalau hidup bisa kita atur sendiri, oh itu enak sekali. Tapi kalau kita perangi itu, maka kita akan mendapatkan tentu satu harapan bahwa hidup saya akan menyenangkan Tuhan, nggak hanya akan menyenangkan diri saya sendiri. Nah itu kan pandangan terhadap penganiayaan yang penting. Kalau kita belum sudah berkata, ikut Tuhan itu aniaya melulu, bicarakan bosan, ya lama-lama hidup kita pun akan terbiarkan. Gitu. Jadi kita pun akan mengabaikan pada akhirnya satu perjuangan ini ya untuk dapat melakukan kehendak Allah. Nah, itu yang pertama yang kita lihat, saudara. Sebenarnya banyak ayat juga, sama seperti satu saya tambahkan lah ya, kalau saudara ingat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat 18 ya, tidak usah baca, tetapi ya mungkin saudara mau buka Alkitab juga boleh. Tapi ayat itu kan berkata, marilah kita menggunakan seluruh selengkap senjata Allah gitu ya. Nah, senjata Allah ini apa saja? Firman Tuhan yang utama. Nah, tujuannya firman Tuhan yang disebut sebagai pedang itu yang nanti akan mengikis, melukai, memisahkan semua keburukan dari hidup kita. Kan gitu. Nah, kalau kita sendiri tidak mau dilukai, ya otomatis kita membiarkan luka-luka itu akan terus ada dan bahkan nanti akan membuat hubungan dengan kita dengan Tuhan pun terus akan memburuk dan tetap buruk ya. Jadi pertama adalah
Kita tahu dulu, ya, paham dulu sebenarnya penganiayaan itu apa. Jadi kalau dikatakan orang Kristen itu pasti teraniaya, saya mau bilang begini, jangankan orang Kristen, orang baik pun teraniaya. Teraniaya oleh apa? Oleh orang tidak baik. Orang jujur teraniaya oleh siapa? Oleh orang yang suka bohong, gitu. Semua teraniaya sebenarnya. Jadi jangankan kemudian kita bilang kekristenan, justru kalau kekristenan kita taruh sebagai satu nilai kehidupan yang paling tinggi, berarti aniayanya pasti akan lebih berat gitu ya. Kenapa? Jadi orang jujur saja teraniaya, gitu. Menjadi orang bersih juga teraniaya, apalagi kita mau melakukan firman Tuhan dengan nilai moral yang sangat agung. Ya teraniaya itu relakan saja gitu, tapi kan bersih ya. Jadi pahami itu dulu. Yang kedua adalah kita pahami kitab Wahyu. Nah ini memang tuntutannya agak berat ya, sahabat gembala. Bukan berarti karena gara-gara ikut PA ini, wah itu PR-nya kok jadi susah banget gitu. Sebenarnya ini bukan masalah PR atau tidak. Kita ini punya Alkitab, tapi kadang-kadang kita nggak tahu isinya apa gitu ya. Nanti begitu kita buka setelah ada kata orang, setelah viral gitu, baru kita buka, bener nggak sih orang ini bilang gitu. Ya, tapi sebenarnya sudah ada suara-suara dulu yang mungkin jauh lebih benar nggak pernah didengar gitu. Jadi kita punya Alkitab, kita nggak pernah membacanya. Jadi saya ingat ada satu potongan kesaksian dari seorang pemuka agama, saya tidak sebutlah saudara ya. Seorang pemuka agama yang kemudian pada akhirnya ajarannya membuat agamanya besar, bahkan termasuk 5 terbesar di dunia. Ya, mungkin kalau sahabat gembala ikuti cerita saya, pasti lama-lama akan tahu yang saya maksud siapa. Maka seorang tokoh agama ini pernah berkata, saya sudah beberapa kali didatangi oleh orang Kristen, tapi saya tidak mau menjadi orang Kristen. Oh kenapa? Satu, punya Alkitab tidak tahu isinya apa, kan gitu. Yang kedua, di Alkitab diajarkan ngomong ngomong kebaikan. Ada ratusan bahasa kebaikan di dalam Alkitab. Jadi rupanya dia dibaca Alkitab ya. Saya bilang wah luar biasa. Ada banyak lah pokoknya puluhan ucapan-ucapan baik yang diajarkan oleh kitab sucinya orang Kristen. Tapi kadang-kadang orang Kristen mengucapkannya pun tidak pernah. Coba itu, 2 itu saja gitu ya. 2 itu saja yang membuat akhirnya sang pemuka agama bilang, saya nggak mau jadi orang Kristen. Nah sahabat gembala, ini kan tamparan keras sebenarnya untuk kita yang memang menaruh hidup kita dari firman Tuhan. Nah apalagi yang saya sebutkan ini, saya nggak bilang pahami Alkitab loh ya. Saya cuma bilang pahami kitab Wahyu. Cuma 1 kitab itu doang. Nih. Tapi kadang-kadang 1 kitab ini kayak kita malas sekali. Kita pikirnya, nanti besok aja lah kitab Wahyu saya baca-baca. Emang menariknya apa sih gitu ya? Oh kitab Wahyu kalau dibaca menarik nih. Mungkin kalau orang tua menceritakan kepada anak-anak bisa menarik juga. Kenapa? Ada tokoh-tokoh menakutkan di situ. Di kitab Wahyu. Wah ada orang yang mukanya kayak belalang gitu. Kayak harimau tuh ada di kitab Wahyu. Daripada anak-anak kita menonton film-film Transformer yang bisa berubah-berubah ya, di dalam Alkitab juga banyak kok gitu. Tapi nggak pernah diceritakan. Ya, sahabat gembala, saya tidak kemudian mewajibkan atau membebani mungkin lebih tepatnya. Wah, harus baca Alkitab. Kitab Wahyu aja deh kita baca. Mengapa saya katakan? Tadi sudah kita singgung bahwa 7 teori pembentukan studi eskatologi itu berangkat dari kitab Wahyu. Jadi kalau kita nggak tahu kitab Wahyu, maka akan jadi seperti apa pemahaman kita? Nah, kita akan bilang semua teori benar semua. Kalau semua teori benar semua, sebenarnya pikiran kita sedang salah semua ini. Karena tidak mungkin ada beberapa pilihan itu semuanya benar. Jadi 1 tadi, pahami tentang penganiayaan itu apa. Yang kedua, pahamilah kitab Wahyu. Kalau gitu caranya bagaimana ini? Pak Gem misalkan gitu, bacalah kitab Wahyu. Toh cuma 22 pasal. Kalau nggak paham, baru tanya kepada orang yang tahu. Paling tidak terbangun nanti, saudara, sebuah antusiasme gitu. Oh ingin tahu dulu, nggak apa-apa. Setelah ingin tahu, saudara akan tahu betul
Dan kalau saudara tahu betul, saudara akan kasih tahu ke orang lain. Gitu. Daripada tidak tahu sama sekali, jadi sok tahu, kita pikir kita sudah yang paling tahu, akhirnya kita akan mati dengan ketidaktahuan kita. Menggenapi Hosea 6 ayat 4. Binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi saya sarankan ya, supaya sahabat gembala, Bapak Ibu Saudara, rajin-rajin baca Kitab Wahyu. Kitab Wahyu saja dulu, karena memang kita sedang membahas eskatologi ini. Yang ketiga adalah pahami tentang keseimbangan antara dunia yang akan datang dengan dunia sekarang. Dunia akan datang itu kita sebut dunia yang ideal. Apa itu dunia ideal? Kan kita sudah bahas Rabu yang lalu. Ada kebangkitan untuk orang-orang saleh. Ada kerajaan Allah. Ada kekekalan. Tidak akan ada akhir, tidak ada usia, tidak ada sakit penyakit. Itu yang disebut dengan dunia akan datang. Tapi kita masih hidup di dunia yang sekarang. Dunia sekarang ada akhirnya, gitu. Ada peperangan, ada kematian, ada penuaan, gitu. Penuaan dini misalkan gitu. Ada loh gara-gara makanan, gara-gara virus, tahu-tahu orang jadi langsung tua. Balita aja bisa langsung kelihatan tua. Ada. Nah karena kita menginginkan itu, kehidupan yang akan datang seperti apa, maka dengan menelusuri Alkitab, khususnya kitab Wahyu, akan muncul nanti satu penghiburan tadi gitu ya, satu ketenangan. Oh ya, ini sebentar kok ini. Dunia peperangan ini hanya sebentar, toh nanti akan ada dunia ketenangan, akan ada dunia kedamaian. Jadi 3 hal itu sebenarnya ya buat saya. Oke, berarti untuk mengerti atau memahami eskatologi itu boleh dipersingkat dengan 3 poin tadi ya, Pak? Betul. Oke. Lalu kalau untuk kita nih sebagai anak-anak Tuhan sudah tahu nih bagaimana memahami eskatologi dari 3 poin tadi. Lalu apa sih yang menjadi kiat-kiatnya kami sebagai anak-anak Tuhan itu untuk bisa mendapatkan penghiburan dan ketenangan di tengah kesulitan? Kiatnya tuh apa, Pak Gem? Ya, kiatnya saya kasih 4 hal saja ya. Yang pertama adalah tentu yakin. Ini kan sebenarnya sebuah PR gitu ya. PR walaupun tidak saya minta untuk dikumpulkan. PR dari episode pertama Rabu yang lalu. Bahwa keyakinan inilah yang menentukan Alkitab itu akan menjadi kebenaran atau mitos. Ya. Kita tidak perlu kemudian harus menunggu sebuah bukti-bukti ilmiah hadir untuk meyakinkan satu fakta-fakta sejarah di dalam Alkitab atau fakta-fakta fenomenal di dalam Alkitab. Ya, laut terbelah, bisa nggak itu dibuktikan? Nggak usah tunggu itu. Semakin ditunggu, maka bisa-bisa sahabat gembala akan makin ragu. Semakin sering ragu, Alkitab nggak benar lagi. Nanti jadi mitos. Gitu. Jadi buat saya yakin, karena keyakinan inilah yang nanti dapat juga memerangi bahaya yang sebenarnya, ini masih poin 1 buat saya, yaitu tawar hati. Gitu. Karena kondisi tawar hati ini kan sebenarnya adalah kondisi persimpangan ya, kondisi tunggu ini. Kejadian apa enggak, bakal terbukti apa enggak ya. Karena Paulus bilang gini, coba kita baca ya di dalam 2 Korintus pasal 4. Nah ini ayat-ayat ini kiranya akan langsung menjadi satu perhatian, sebutlah kiat kalau kita ingin mendapatkan ketenangan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Karena kan kita selalu masih ada di dalam pertentangan antara baik dan jahat, gitu ya. Harapan untuk mengalami dunia ideal tadi, dunia akan datang, gitu. Sambil menyelesaikan kehidupan kita di dunia sekarang ini, di dunia realita. Nah, Paulus bilang apa? Ayat 16 ya, 2 Korintus pasal 4. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan, nah ini kan tadi kita sudah bahas tentang penderitaan itu, penganiayaan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan sementara, sedang yang tak kelihatan kekal. Yang tak kelihatan itu yang saya katakan dunia ideal tadi, dunia akan datang, itu kekal. Sementara dunia yang kelihatan, ini dunia realita, akan ada akhirnya. Dan untuk menuju ke sana itu ada pertempuran. Pertempuran antara yang batin dengan yang lahiriah. Apakah kehidupan batin kita mau kita biarkan untuk tinggal di dalam dunia yang sekarang ini, yang akan berakhir? Tentu kan kita berharap kita bisa hidup lebih panjang dari usia kita, dan itu cuma ada di dalam dunia yang akan datang, dunia yang tak kelihatan. Dan lalu yang kedua, Paulus bilang penderitaan yang kami terima ini pun masih ringan, katanya. Jadi jangan sok-sok dibuat berat lah penderitaan kita ini ya. Gitu. Kalaupun toh dirasa berat, ya mengucap syukur saja gitu. Karena toh pada akhirnya akan selesai, akan berakhir gitu. Cuman kita ingin mengakhirinya itu dengan pemenang, sebagai pemenang atau pecundang gitu saja ya. Jadi itu kiatnya Saudara, kita tetap berperang terus ya, sambil membangun keyakinan supaya tidak tawar hati gitu. Lalu yang kedua, hidup kudus, sudah pasti itu. Mengapa? Karena Alkitab bilang begini, satu ayat saja lah saya bawa Saudara ke dalam 1 Yohanes pasal 2. Ini supaya Saudara tahu, walaupun nanti ini di episode berikutnya akan kita perdalam ya. Kita belum bahas di episode ini, tapi di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, firman Tuhan menulis begini. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18 dan ayat 19. Jadi ayat ini harusnya membuat kita langsung bangun ya, sahabat gembala. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Nah, itu disebut dengan lagi-lagi kata eskaton hoora atau kata eskatologi. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Kita belum bahas ini ya, karena kan masih panjang episodenya ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Wah, apalagi ini? Ya tunggu aja lah ya, tunggu episode berikutnya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi kita ini sudah di eskatologi ini sebenarnya. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Sampai situ. Siapa yang disebut dengan kelompok yang mereka itu awalnya bersama dengan kita? Antikristus ini. Jadi antikristus ini adalah awalnya kelompok orang benar, kelompok orang-orang percaya. Disebut di dalam ayat ini sebagai kelompok kita, kelompok yang pada kita gitu. Tapi karena tidak sungguh-sungguh, ketidaksungguhannya dalam hal apa? Menjaga hidupnya, tidak ingin memerangi. Nah itu tadi ya, tidak ingin memerangi semua kejahatan yang timbul di dalam pikiran dan hatinya gitu. Nah sementara perang itu penderitaan, oh iya tapi ringan kok gitu. Pikirin aja penderitaan ini ringan dibanding nanti dengan apa yang saya dapat, nggak sebanding. Cuman karena kita mungkin sudah membesar-besarkan penderitaan itu, jadi kita anggap waduh kayaknya nggak mungkin. Mungkin lah ya, selalu harus ada kemungkinan gitu. Itu hal yang kedua ya, jadi hidup kudus. Jadi yang pertama adalah yakin dan tidak tawar hati. Yang kedua hidup kudus. Yang ketiga, perbanyaklah kemurahan dan pengampunan, Saudara. Karena di dalam Yakobus 2 ayat 8, kita baca lagi lah ya. Karena kalau sudah ayat-ayat praktis, kiat-kiat ini kan berarti main ayat nih gitu. So, kalau nanti tidak main ayat, sahabat gembala pikir ini bisa-bisanya Pak Gem aja kan gitu. Jadi harus main ayat di sini. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8. Ayatnya berkata begini. Yakobus 2 ayat yang ke-8. Tertulis begini, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Simpel betul loh Saudara. Kita ini kadang bingung berbuat baik itu seperti apa. Banyak sedekah kah gitu ya, banyak kemudian nolong orang kah ya. Itu boleh saya katakan bisa dikamuflase, bisa terpaksa juga. Yang paling tulus yang nggak bisa dipaksa ini,
adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau engkau tidak ingin dibuat orang sakit hati, maka jangan bikin orang sakit hati. Gampang itu. Dan itu buat saya praktisnya. Kalau kita ingin agar kita tenang gitu, ya sudah, kita ampuni orang. Nanti orang juga akan melakukan hal yang sama. Maka dalam doa Bapa kami ditulis itu juga. Gitu, ampunilah kami sebagaimana kamu mengampuni kesalahan Orang lain. ya orang lain, karena Tuhan pun juga mengampuni, dan itu membuat hidup kita akan menjadi lebih enteng gitu. Dan yang terakhir tentu adalah semangat untuk berbagi Injil gitu. Kenapa? Ya karena dengan berbagi Injil, saya kasih ini ayatnya juga, Lukas 17. Ini jadi ayat terakhir tentunya ya. Kenapa kita harus lihat ayat? Karena kita sudah bicara kiat-kiat ya. Jadi supaya sahabat gembala tahu bahwa kiat-kiat ini semuanya tersedia di dalam Alkitab, bukan karena saya mampu merangkainya menjadi kalimat-kalimat manis gitu ya, atau kalimat-kalimat propaganda, bukan. Tapi di dalam Lukas pasal yang ke-17 ada ayat berkata begini. Ini agak panjang juga, tapi oke, saya baca dengan cukup singkat lah ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pasal yang ke-17, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ya. Ini sudah jelas saudara ya, pasti akan ada penyesatan. Ya. Tapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Yesus cuma bilang adalah lebih baik bagi orang dari penyesat ini untuk dilempar ke dalam laut. Tapi Yesus nggak bilang kamu yang lempar ya, nggak bilang gitu. Memang Yesus bilang adalah lebih baik gitu. Mungkin itu hanya gumam saja. Sebenarnya orang-orang ini bagusnya ya udah dilempar ke dalam laut aja. Tapi Yesus tidak mengajak orang-orang benar termasuk kita sahabat gembala untuk menjadi eksekutornya loh. Karena ayat 3 berkata begini, ayat 3-nya, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia, dan jikalau ia menyesal, ampuni. Jadi Yesus bilang, memang yang paling baik untuk penyesat ini lempar ke dalam laut. Itu yang paling baik. Tapi bukan berarti kita eksekutornya. Gitu. Justru kita disebut, ya, untuk menjadi eksekutornya adalah kita jaga diri kita, jangan dipengaruhi apa kata orang, kan begitu. Jadi kita yang mempengaruhi orang ini justru. Dengan cara apa? Tegur dia. Nah ini kan pemberitaan Injil. Saudara, kita menegur orang lain atas dasar firman Tuhan itu memberitakan Injil loh sebenarnya. Kenapa? Teguran itu kan tentu dari firman Tuhan. Kita bilang, nggak boleh ya, kan Alkitab bilang begini. Maka ketika kita bilang Alkitab bilang begini, itu sudah pemberitaan Injil. Sudah transmisi Injil. Ya jadi sederhana sekali. Nanti yang akan terjadi apa? Justru yang akan terjadi bahwa orang-orang ini akan berubah. Itu ayat selanjutnya ya. Nah, kalau saya baca seluruh ayat tentu akan jadi panjang. Jadi sahabat gembala, pahami ayat ini bahwa ini bukan ajakan untuk kemudian menjadi eksekutor, melenyapkan orang-orang penyesat-penyesat ini, bukan. Ini hanya gumam saja dari seorang Yesus. Memang penyesat itu bagusnya ya dilenyapkan. Tapi kan Yesus bilang juga penyesat itu pasti akan ada. Nah karena penyesat akan ada, maka positifnya orang benar juga harus ada. Gitu ya. Orang benar harus ada. Seorang kaisar Roma ya di zaman di zaman ketika masa keemasan dari kekaisaran Roma itu mendapatkan masa keemasan, pernah bilang begini, kalau tidak ada orang baik beraksi, maka kejahatan menang. Walaupun aksi orang baik belum tentu langsung menang. Paham ya? Tapi kalau orang baik tidak beraksi, maka kejahatan pasti akan menang. Nah, itu penderitaan, saudara. Tapi yang jelas penderitaan ini ringan kata Alkitab. Daripada kita kemudian membuat diri kita kalah, ya kita lah nanti orang jahatnya justru. Karena kita tidak ingin mengusir keburukan itu atau kejahatan itu. Jadi beritakanlah Injil. Beritakan Injil bukan berarti sahabat gembala saya suruh harus khotbah juga. Tidak perlu. Pertahankan firman, pertahankan hidupmu sesuai dengan firman, buat orang lain malu ketika kita bisa melakukan firman.
Apalagi sahabat gembala mungkin bukan praktisi Alkitab nih. Cuman kok bisa melakukan firman lebih hebat dari praktisi Alkitab. Wah, itu pasti akan malu. Tapi kalau tidak malu, ya keterlaluan lah buat saya, gitu ya. Jadi sebenarnya itulah kiat-kiatnya sehingga kita dapat memperoleh ketenangan gitu dalam masa penantian eskatologi digenapi. Oke, berarti kalau menurut Pak Gem itu ada 4 kiat ya, Iya. 4 kiat yang boleh dibilang disederhanakan dari mungkin yang banyak kriteria tadi ya. Cuman kalau menurut Pak Gem sendiri nih di zaman sekarang untuk kita atau sahabat gembala ini sebagai anak-anak Tuhan, dari 4 ini urutan mana sih yang kira-kira tuh sulit sekali kayaknya untuk dilakukan? Ya, yang paling sulit itu mungkin adalah nomor 3 ya. Kenapa? Karena ketika kita ingin bertindak, cenderung manusia itu kita menunggu orang lain buat dulu untuk kita. Biasa kan begitu. Oke, saya berbuat baik, tapi kamu bisa bikin apa sama saya? Gitu. Kamu bikin apa dulu sama saya, nanti saya balas. Gitu. Atau paling tidak nanti saya akan respon. Kecenderungan kita ini selalu orang lain yang harus berbuat dulu. Gitu. Nah kalau itu dipertahankan, maka akan menjadi sulit dan saya rasa tidak ada orang yang akan berani untuk melakukan firman Tuhan ini. Gitu. Nomor 3 ini ya, untuk selalu berbagi kemurahan dan pengampunan. Gitu. Dia dulu harus melakukannya untuk saya, nanti baru saya akan merespon. Kenapa? Kalau dia nggak berani berarti percuma juga. Nanti jangan-jangan saya tidak dianggap. Nah itu, mungkin itu ya, mungkin saja. Ya. Mungkin. Lalu bagaimana dengan yang nomor 4, Pak Gem? Ya, semangat untuk berbagi Injil. Kalau semangat berbagi Injil ini kan sebenarnya kita bisa lakukan secara pasif juga. Artinya pasif tadi saya sudah katakan, dengan kita tetap melakukan yang baik gitu ya, itu sebenarnya sudah akan ada satu ayat di dalam kitab Matius, saya lupa ayatnya, berkata itu seperti kita menaruh bara di atas kepala dari orang-orang yang sesat, dari orang-orang yang durhaka. Karena dengan berbuat baik tentu mereka akan malu sendiri gitu ya. Loh, kenapa orang itu kok tetap tidak terpengaruh gitu, tidak takut, seolah-olah nanti akan ditinggalkan oleh teman-temannya. Nah, buat saya itu masih lebih enak. Kenapa? Karena tidak perlu aktif juga hanya dengan bicara. Pasif, artinya pasif ini kita nggak perlu ngomong, hanya perlu Bertindak. Ya, bertindak saja, membuat figur keteladanan. Buat saya itu masih lebih ringan daripada yang nomor 3 gitu ya. Okay. Tapi ya tidak tahu, mungkin sahabat gembala punya pergumulan sendiri begitu. Oke, baiklah. Kalau tadi kita udah ngebahas pertama mengenai teori terbentuknya eskatologi, lalu mengenai pemahaman eskatologi itu sendiri, dan yang terakhir kiat-kiat apa sih yang perlu dimiliki kita sebagai anak Tuhan itu untuk bisa berada memahami eskatologi itu. Nah, mungkin kalau tadi pertanyaan itu mungkin dari saya nih Pak Gem. Mungkin dari sahabat gembala kira-kira yang ada yang bertanya kali ya. Silakan. Mungkin dari sahabat gembala kalau ada yang mau bertanya boleh memberikan jempolnya dulu nih di layar Zoom. Nanti mungkin akan saya panggil namanya dan kita akan unmute. Mohon tunggu sebentar. Silakan. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan karena kita sudah masuk ke sesi tanya jawab dengan Pak Gem. Hari silakan sobat gembala yang ada di ruang Zoom meeting. Adakah yang ingin bertanya? Kita tampaknya masih kebingungan mau nanya apa kali ya. Pak Gem, ini mungkin saya bacakan di kolom chat dari Ibu Lusina Sirait. Ya. Ayat tadi Matius ayat berapa? Yang tadi kita bahas mengenai teori atau pemahaman sepertinya ya. Mengenai pemahaman.
Matius 10 ayat 16. Matius Ya, 10 tentang ayat domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. kawanan serigala. Matius 10 ayat 16, Ibu. Tentang pemahaman penganiayaan. Iya, tentang Oke. penganiayaan, betul. Kira-kira ada yang mau ditanya lain? Selamat malam semuanya, Ibu Rebecca. Ya, mungkin ada yang di kolom apa? Mungkin chat. sambil nunggu sahabat gembala bertanya, mungkin ada tambahan nggak sih dari Pak Gem atau kesimpulan dari pembahasan kita malam ini mengenai latar belakang terbentuknya eskatologi, lalu memperoleh penghiburan dan ketenangan di tengah kesulitan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang eskatologi ini, sejak dari zaman nabi-nabi itu sudah dikumandangkan ya satu pemikiran tentang dunia yang akan datang, itu yang memang keadaannya jauh berbeda dengan dunia yang sekarang. Saya katakan dunia sekarang ini bukan dunia yang kita hidupi di zaman ini ya, tapi dunia yang sudah dihidupi lebih dahulu oleh nabi-nabi kita, nabi-nabi perjanjian lama dalam Alkitab. Itu kan dihitung di dalam kronologi waktu atau di dalam dispensasi waktu itu 7 abad sebelum Kristus datang. Nah, itu saja mereka sudah sebut sebagai dunia yang penuh dengan penderitaan. Itu masih 7 abad sebelum Masehi loh, Saudara. Artinya dari sini kita hitung ada 27 abad itu. Ya. Kita sekarang menyebut ini dunia makin menderita. Itu 27 abad yang lalu mereka sudah mengalami hidup yang mungkin penderitaannya sama mungkin ya. Hanya support sistemnya saja yang berbeda, atau sumber daya dukungan hidupnya saja yang berbeda. Nah, ketika ada suara yang kemudian yang menjelaskan tentang kehidupan yang akan datang atau kehidupan ideal itu berbeda sekali, itu sudah membangkitkan harapan. Harapan untuk apa? Untuk kemudian kembali kepada keadaan semula seperti keadaan manusia awal ciptaan Tuhan. Mereka membayangkan itu. Ya, jadi artinya kita membahas eskatologi ini sebenarnya juga membahas tentang akhir hidup kita. Kita ingin seperti apa ini? Kita ingin menyenangkan gitu ya, atau kita memang tetap membiarkan semua kegelisahan itu akan menghantui hidup kita sampai kita mengakhiri hidup ini. Ya, takutnya nanti sahabat gembala bisa mati penasaran nanti kalau begitu. Ya. Ada yang masuk mungkin sudah dari kolom chat? Kolom chat, mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Rebecca. Selamat malam Pak Gem. Ya, mau malam. tanya ayat terakhir yang pasal 17 ayat 1 sampai 8 kitab apa ya yang membahas tentang semangat berbagi Injil? Lukas pasal 17. Lukas 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 sebenarnya itu. Lukas 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Oke, tadi di Lukas 17 berarti ya Ibu Ya. Rebecca ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Samueli Putra. Selamat malam Pak Gem, bagaimana kita mendapatkan suatu garis lurus tentang eskatologi ini berkembang dari begitu banyaknya variasi dan teori teologi? Karena secara kita mendapatkan perbedaan dan kunci untuk mendapatkan teori eskatologi yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak Pak Gembala. Jesus bless you always. Ya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya ya, baik pertanyaan. Kalau dari teori-teori yang saya sebutkan, teori preterism, lalu juga ada teori futurism, lalu juga ada teori historis, lalu kemudian teori idealis, ini sebenarnya tandem-tandem semua ini. Ya, jadi kalau ada tadi yang pertama ada preteris, berarti ada futuris yang kedua. Yang ketiga ada historis, berarti tandemnya ada idealis yang keempat. Lalu yang kelima postmillennialis, berarti tandemnya amillennialism gitu. Yang justru nggak punya tandem itu yang ketujuh, dispensasionalism. Kenapa? Karena
dispensasionalisme ini yang justru dapat mengakomodir teori-teori ini, bukan mengakomodir dalam arti menerima semua, tidak, tetapi penelusurannya itu ya yang melahirkan 6 teori pertama itu justru ada dan dipikirkan, dirumuskan di teori terakhir. Yang saya sebut tadi adalah teori yang utuh atau holistik. Jadi anggaplah gitu ya, kalau kita punya puzzle, anak-anak kita punya puzzle. Ada satu potongan kemudian dari teori preterism misalkan, satu potongan dari teori historis, satu potongan dari teori postmilenial misalkan. Itu kalau disusun dirangkai, nanti pada akhirnya 6 teori itu juga akan mengkonfirmasi, saya bisa katakan gitu, mengafirmasi teori dispensationalism. Karena kan tidak bisa disangkal Alkitab ini garis lurusnya Kejadian sampai Wahyu itu adalah langit dan bumi ya yang diciptakan Tuhan, dan kemudian kitab Wahyu juga langit dan bumi yang baru. Itu sudah garis lurus loh. Gitu. Kemudian ada manusia pertama Adam dan Hawa. Lalu nanti kemudian ada manusia-manusia baru yang berjubah putih. Matius pasal 2 Wahyu pasal 22. Itu juga garis lurus loh. Ya, jadi kalau dikatakan justru dispensationalism ini mempunyai linearitas, istilahnya garis lurus yang betul-betul lurus dan menjangkau semua Alkitab. Ya, jadi ya ini bukan berarti kalimat-kalimat saya ini sudah langsung memberi penilaian ya terhadap teori-teori yang lain. Karena memang saya kan juga mempunyai pendirian terhadap teori tertentu. Maka saya hanya sekedar memberi semacam penjelasan atau pengupasan terhadap salah satu teori, dan teori itu adalah dispensationalism. Nanti ya di episode ketiga Rabu depan itu saya sudah akan memberi kepada sahabat gembala peta zaman. Nah, peta zaman ini bukan karena nanti sahabat gembala pikir wah ini Pak Gem memang teorinya sudah jelas dispensationalism makanya ada peta zaman. Bukan, karena saya ingin mengajak sahabat gembala untuk menelusuri Alkitab di dalam garis lurusnya, sebenarnya itu. Nah, garis lurusnya itulah Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu. Di Kejadian disebut Allah menciptakan langit dan bumi. Di kitab Wahyu Allah menyediakan langit dan bumi yang baru. Di kitab Kejadian Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Di kitab Wahyu Allah nanti akan menciptakan manusia-manusia baru dengan pakaian-pakaian jubah putih. Di kitab Kejadian diajarkan tentang persembahan dan korban-korban. Di kitab Wahyu ada loh persembahan dan korban yang dinaikkan bahkan bukan oleh satu orang, bukan oleh satu keluarga, oleh satu bangsa. Linear buat saya. Jadi ya itulah sebenarnya ya. Mudah-mudahan bisa memberi dulu kepuasan jawaban. Nanti tunggu lengkapnya episode berikutnya. Begitu. Berarti ya. Untuk semua sahabat gembala nggak boleh skip satu episode pun ya. Jadi wajib ikut dari episode pertama sampai terakhir untuk bisa mengerti secara keseluruhan. Betul. Oke, begitu jawaban dari Pak Gem untuk Bapak Samuel. Kira-kira ada pertanyaan lain dari sahabat gembala? Kami masih membuka sesi tanya jawab. Apakah masih ada? Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi Pak Gem, dan mungkin sahabat gembala sudah cukup mengerti dengan pembahasan singkat kita yang Pak Gem tadi sudah sampaikan mengenai 7 teori, terjadi pembentukan eskatologi, lalu pemahaman tentang eskatologi sendiri, dan kiat-kiat apa sih yang harus dimiliki kita sebagai anak-anak Tuhan gitu untuk mengerti eskatologi itu. Nah, oleh karena itu kita sudah sampai di penghujung acara episode kita hari ini. Terima kasih untuk semua sahabat gembala yang sudah bergabung bersama kami di link Zoom serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku yang terus akan membahas mengenai eskatologi. Dan untuk hari ini fokus kita adalah latar belakang terbentuknya eskatologi untuk memperoleh penghiburan, ketenangan, dan di tengah kesulitan. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Gembala hari ini. Firman Tuhannya semoga bisa menjadi pedoman buat hidup kita semua menghadapi
hari sekarang dan menunggu hari yang akan datang. Iya, betul. Oke. Puji Tuhan. Bagi sahabat gembala yang terbeban untuk mendukung pelayanan kami, program serial pendalaman Alkitab, bisa memberikan persembahan kasih dengan mentransfer persembahan kasih tersebut ke rekening 10823159539 atas nama GPDI Losufan Bank DKI. Persembahan dari dari sahabat gembala itu akan membantu pelayanan kami untuk memberitakan Injil lebih lagi. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gembala, mungkin kita akan tutup dalam doa hari ini. Mari kita berdoa, sahabat gembala. Terima kasih untuk perhatian, saudara. Terima kasih juga untuk persembahan-persembahan yang sahabat gembala berikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk akhir dari episode kedua serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku yang masih membahas tentang eskatologi. Kami berdoa supaya firman Tuhan mengerjakan di dalam hidup kami satu kerinduan untuk memahami kehendak Tuhan lebih luas, sekaligus untuk dapat mengimplementasi, mewujudkan kehendak Tuhan di dalam hidup kami bersama melalui rekan-rekan kami, rekan-rekan sekerja, atau mungkin juga rekan-rekan sepelayanan, atau juga mungkin teman-teman di dalam pergaulan kami ya Tuhan. Jadikan kami terang Tuhan, supaya kami dapat memenangkan pertempuran batiniah ini, mempertahankan kekudusan kami, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan dan kami akan hidup bersama dengan Tuhan di dunia yang akan datang, dunia yang tidak akan ada akhirnya. Berkati sahabat gembala yang turut serta, yang mencintai firman Tuhan dan tetap ingin belajar lebih banyak lagi dari firman Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Dan kalau kami akan berpisah, maka penyertaan Tuhan akan menjadi milik kami dari hari ini untuk seterusnya. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya berkata Amin. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Sampai bertemu Rabu yang akan datang, tanggal 29 November, jam 7 malam di link Zoom seperti biasa. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.